Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Ratri Oktaviani. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, hari ini aku mau buat salah satu jajanan tradisional favorit banyak orang karena rasanya yang legit, kenyal, manis, semuanya jadi satu. Mau tahu nggak aku bikin apa? Hari ini aku mau bikin mendut nih teman-teman. Mau tahu nggak gimana proses dan cara pembuatannya? Yuk langsung aja kita mulai proses pembuatannya. Pertama kita akan buat unti kelapanya. Di sini aku sudah siapkan wajan, kemudian masukkan 200 ml air. Selanjutnya masukkan gula merah, aku pakai 3 keping, kira-kira sekitar 150 gram sudah disisir supaya nanti bisa lebih mudah larut. Masukkan juga 2 lembar daun pandan dan 3 sendok makan gula pasir. Nah, kita tambahkan juga garam sebanyak setengah sendok teh. Kemudian ini akan kita aduk sampai gulanya larut dan juga tekstur dari airnya ini mengental. Nah, ini akan kita masak menggunakan api sedang. Oke, ini airnya sudah mendidih, gulanya sudah larut dan sudah sedikit mengental. Kemudian kita akan masukkan kelapa setengah muda yang sudah diparut tadi. Aku pakai 1 butir kelapa setengah tua yang masih fresh, jadi nanti rasanya pasti enak. Masukkan dan kemudian ini akan kita aduk. Masak menggunakan api yang sedang cenderung kecil aja ya teman-teman, supaya nanti bagian bawahnya tidak mudah hangus. Kita akan masak sampai mendapatkan tekstur kelapa unti yang kita inginkan. Aduk rata menggunakan spatula sampai semua bagian kelapanya terlapisi oleh air gulanya. Nah, kalau membuat unti kelapa ini harus sering-sering kita aduk seperti ini supaya bagian bawahnya tidak hangus dan tingkat kematangannya juga merata. Kurang lebih nanti hasil akhirnya seperti ini. Kita biarkan dulu sampai unti kelapanya dingin. Kita masuk ke tahap selanjutnya, siapkan air santan. Ini aku ambil dari 1 butir kelapa, kurang lebih banyaknya sekitar 600 ml, atau teman-teman bisa digantikan dengan santan instan yang dilarutkan dengan air. Air santan sebanyak 600 ml tadi kita akan masak dengan menambahkan daun pandan dan juga 1 sendok makan gula pasir serta 1/4 sendok makan garam. Nah, kita akan masak air santannya sampai nanti mendidih. Ini boleh sesekali diaduk supaya nanti santannya tidak pecah. Air santan ini kita gunakan untuk mengadoni kulit dari mendutnya ya teman-teman. Jadi untuk sebagian orang tidak menggunakan santan tapi menggunakan air biasa. Kembali lagi ke selera masing-masing. Tapi aku berani jamin kalau pakai air santan ini rasanya tambah enak, gurih dan juga gimana yang jelasin ya, pokoknya makin mantap deh rasa mendutnya. Nah, santannya sudah mendidih, matikan apinya lalu kita tunggu sebentar sampai hangat ya teman-teman. Kalau sudah hangat, di bagian atas air santan ini akan muncul endapan putih. Endapan putih ini biasanya disebut dengan areh. Nah, kita ambil bagian putihnya saja, kemudian untuk airnya nanti akan kita gunakan untuk menguleni adonannya. Yuk sekarang kita bikin adonannya. Di sini aku sudah siapkan wadah atau baskom, kemudian masukkan tepung ketan sebanyak 500 gram atau 1 bungkus gitu ya teman-teman. Tambahkan dengan air santan yang masih hangat, masukkan secara bertahap. Uleni dengan menggunakan tangan. Nah, ini air santannya aku nggak langsung masukkan semuanya. Jadi aku masukkan kira-kira saja sedikit demi sedikit sampai nanti tekstur dari adonannya ini bisa dipolong. Kenapa sih nggak dimasukin sekaligus air santannya? Nah, tujuannya adalah supaya kita bisa mengontrol tekstur dari adonannya. Jadi nanti kalau kita masukin semua kan ada kemungkinan bisa kelembekan ya teman-teman. Tapi kalau kita masukkan sedikit demi sedikit, kita bisa benar-benar memastikan bahwa adonan ini sudah sempurna seperti ini. Jadi teksturnya lembut, tidak terlalu keras tapi tidak terlalu lembek, bisa dipolong seperti ini. Kurang lebih teksturnya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah bisa dipulung seperti ini, artinya adonannya sudah siap untuk digunakan. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini aku sudah siapkan unti yang sudah aku bulatkan seperti ini supaya nanti prosesnya bisa lebih cepat dan lebih mudah. Lalu di mangkok ini sudah berisikan areh santannya tadi. Aku tambahkan dengan beberapa mililiter minyak sayur. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah, ini akan kita sisihkan.
Ambil secukupnya adonan kulit, kemudian ini akan kita pipihkan, kurang lebih caranya seperti ada di video, teman-teman bisa praktekkan saja. Ambil 1 butir unti kelapa, kemudian kita akan bulat-bulatkan seperti ini. Untuk bagian ujungnya atau bagian pertemuan kulitnya ini kita ambil aja ya teman-teman, supaya nanti bagian bawahnya tidak tebal dari kulitnya. Jadi adonannya bisa benar-benar pas. Kemudian kita bulat-bulatkan rounding seperti ini sampai teksturnya halus. Nah, kalau sudah, kita masukkan bola-bolanya ini ke dalam air arehnya. Seperti ini kurang lebih. Biasanya untuk mempercepat prosesnya, aku bulatkan dulu beberapa biji adonannya, jadi nanti bisa lebih mudah dan lebih cepat ketika kita bungkus menggunakan daun pisangnya. Seperti ini contohnya, aku bulatkan dulu 2 adonan, kalau sudah aku masukkan semuanya ke kuah arehnya tadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita siapkan 2 lembar daun pisang yang sudah alum. Jadi kalau misalnya kita petik daun pisang, dijemur dulu sebentar supaya nanti teksturnya tidak terlalu kaku ya teman-teman. Kalau sudah, lakukan hal yang sama seperti yang ada di video, dilipat di bagian ujungnya, kemudian dibawa ke tengah seperti ini. Kemudian kita tekuk lagi bagian sebelah kanan dan sebelah kiri ke bagian tengah. Kurang lebih contohnya ada di video. Nah, untuk bagian bawahnya ini sejajar ya teman-teman garisnya, jadi nanti di bagian depannya bisa benar-benar berbentuk kerucut. Kemudian untuk daun sisa di bagian sebelah kanan kita potong seperti ini. Kemudian kita akan lekuk atau tekan ke bagian dalam. Jadi kita kunci. Pokoknya lakukan aja seperti yang ada di video, aku yakin teman-teman pasti bisa atau malah pasti lebih jago. Gimana? Kira-kira teman-teman bisa nggak? Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Jadi rapi, berbentuk segitiga di bagian atasnya. Gimana? Teman-teman ngerti nggak sama penjelasanku? Kalau belum, kita ulangi sekali lagi ya. Jadi di sini aku ambil 2 lembar daun pisang, kemudian dilekuk bagian ujungnya seperti ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kenapa sih harus pakai 2 lembar daun pisang? Jadi di sini untuk meminimalisir terjadinya kebocoran. Jadi nanti kalau bocor, gula arehnya itu akan keluar dari bungkusnya. Jadi kan percuma ya untuk meminimalisir kebocoran. Jadi aku pakai 2 lembar seperti ini. Dipotong bagian ujungnya atau bagian sisanya, kemudian dilipat ke dalam. Kita kunci. Udah deh, jadi gampang kan? Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini sudah selesai dibungkus semua. Jadi satu adonan ini menghasilkan 35 pieces mendut. Masuk ke tahap terakhir yaitu pengukusan. Di sini sudah aku siapkan panci yang berisi air. Kita akan kukus mendutnya. Nah, ini aku masukin dulu ya mendutnya ke dalam panci. Kalau sudah selesai disusun semuanya, selanjutnya apinya kita hidupkan dan biarkan sampai air dari pancinya ini mendidih. Jangan ditutup dulu ya teman-teman, supaya nanti warna dari daunnya tetap cantik. Nah, kita tunggu sampai airnya mendidih seperti ini. Kalau sudah beruap banyak, barulah kita bisa tutup pancinya. Sekarang boleh kita tutup pancinya, kemudian masak menggunakan api sedang kurang lebih selama 15-20 menit atau sampai matang mendutnya. Masya Allah, ini warnanya cantik banget. Mendutnya sudah matang, bisa kita angkat lalu bisa kita sajikan. Udah deh, jadi ini dia hasilnya mendut jajanan tradisional kesukaan banyak orang termasuk aku. Ini aku masak menggunakan resep langsung dari ibuku. Insya Allah rasanya benar-benar enak, tidak mengecewakan, tidak keras karena tekstur dari kulitnya ini super lembut, kenyal, dan juga rasa manis dari unti kelapa yang kita pakai setengah tua kelapanya. Rasanya enak banget. Nih bisa lihat ya teman-teman, jadi warna dari unti kelapanya cantik banget, coklat keemasan. Tekstur dari kulitnya juga empuk, kenyal, nggak keras sama sekali. Pokoknya teman-teman wajib coba resep ini. Karena resepnya insya Allah recommended banget untuk dijadikan ide jualan, ide isian snack box, atau acara-acara penting lainnya.
Nah, satu resep ini aku menghasilkan 35 pieces mendot yang rasanya enak banget. Selamat mencoba teman-teman, semoga berhasil. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan juga share video ini kalau teman-teman suka. Terima kasih udah nonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye.